sedang berjaga di Poliklinik Pasundan pada siang hari ini. Di sini saya sebelumnya ingin untuk menanyakan terlebih dahulu biodata dan juga keluhan Bapak apakah sesuai dengan rekam medis atau tidak, menjaga agar tidak terjadinya kekeliruan ya Pak ya. Bapak dengan Bapak siapa? Dan Bapak Udin. Umurnya berapa? 30 tahun. 30 tahun. Untuk alamatnya di mana Pak? Jalan Kenari. Jalan Kenari. Pekerjaan saat ini? Wira swasta. Wira swasta. Apakah Bapak sudah menikah? Sudah. Saya pastikan jenis kelamin Bapak laki-laki ya Pak ya. Betul. Baik, Bapak di sini ada keluhan apa Pak? Telinga saya sakit dok dan juga berdengung. Itu yang sebelah kanan atau kiri? Sebelah kanan dok. Telinga sebelah kanan nyeri atau tidak? Nyeri dok. Nyeri dan seperti berdengung ya Pak ya. Betul. Itu mulai sejak kapan Pak? Sudah 3 hari yang lalu. Awal munculnya juga 3 hari yang lalu. Betul dok. Apakah sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan atau pengobatan? Belum dok. Belum, berarti baru pertama kali ke sini ya Pak ya. Betul. Oke baik, Bapak nanti kita akan melakukan beberapa tes. Mungkin ada rasa kurang nyaman, tapi saya akan meminimalisirkan ketidaknyamanan tersebut agar kita tahu diagnosis yang terjadi di keluhan Bapak ini seperti apa dan untuk mendapatkan treatment utamanya ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Dan sebelum itu kita angka baiknya sebelum melakukan pemeriksaan kita melakukan cuci tangan menggunakan 6 langkah WHO dan juga nantinya akan menggunakan handphone. Dan sebelum itu kita bisa menggunakan masker juga. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada garpu tawa, itu ada headlamp, dan juga ada jam. Lalu ada otoskop. Dan yang selanjutnya kita bisa menggunakan headlamp terlebih dahulu. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan yang pertama dengan kita mengamati telinga dalam pasien dimulai dari yang normal dulu. Dan yang selanjutnya kita bisa dimulai dari pemeriksaan telinga yang normalnya dulu. Di sini kita bisa dengan menggunakan ibu jari kita bisa menarik pinanya. Lalu kita bisa lihat bagian aurikular, preaurikular ataupun postaurikular apakah terdapatnya edema, kemerahan ataupun terjadinya benjolan atau tidak pada telinga pasien. Dan juga kita bisa melakukan menggunakan otoskop. Kita bisa seperti dari tadi menarik pina pasien, lalu kita bisa menyalakan otoskopnya, lalu kita lihat telinga dalam pasien apakah sama terjadinya kemerahan, edema atau adanya jaringan parut pada telinga pasien. Dan yang selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan pada telinga sebelah pasien. Kita bisa menarik
pina menggunakan bagian pinanya menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk, dan kita bisa memegang pada memegang otoskopnya ini menggunakan tangan kanan dan menempatkan jari tengahnya di pipi pasien. Lalu kita bisa lihat apakah terdapatnya kemerahan, edema ataupun jaringan parut pada telinga pasien. Dan yang selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan tes voice test, yang mana kita bisa melakukan pemeriksaannya ini kita berjarak 1 meter dengan pasien. Nantinya kita bisa kasih pasien berupa seperti jam di telinga yang sebelahnya, bukan telinga yang ingin diperiksanya, agar untuk keseimbangan. Bapak bisa pegang ini ya Pak ya. Dan kita bisa meminta pasien untuk mengulangi kata yang kita berikan kepada pasien, apakah pasien ini mendengar dengan baik atau tidak. Dimulai dari nada yang rendah, dan juga kita bisa menaikkan nadanya agar pasien dapat menyeimbangkan gelombang suaranya. Bapak nanti bisa ikuti suara yang saya atau kata yang saya berikan ya Pak ya, jika Bapak mendengarnya. Meja, kursi, balon, baju, kalung. Oke baik, pada telinga kiri pasien normal, bahwa pasien dapat mengulangi setiap kata yang saya berikan. Lalu kita bisa memeriksanya pada telinga yang sebelahnya, baru bisa pegang kembali ya Pak ya. Dan sama berjarak 1 meter. Lalu kita berikan kembali perkataan agar pasien dapat mengulanginya atau tidak. Bapak nanti bisa ulangi kata-kata yang saya berikan seperti tadi ya Pak ya. Lampu, pulpen, kursi, meja. Oke baik, di sini pada telinga kanan pasien tidak dapat mengulangi perkataan atau tidak tepat dalam mengulangi perkataan yang saya berikan. Dan yang selanjutnya kita bisa melakukan tes Rinet test, yang mana di sini kita bisa menggunakan garpu tala pada pasien. Nantinya kita bisa menggetarkan garpu tala ini, lalu kita bisa menaruhnya pada belakang tulang daun telinga pasien. Bapak nanti bilang atau bisa mengangkat tangan apakah Bapak mendengar ya Pak ya. Dan kapan Bapak tidak mendengar suara getaran itu. Dan kita bisa lakukan pada bagian depan telinga pasien juga. Lalu pada pasien ini pada telinga kirinya itu positif, yaitu normal. Lalu kita bisa lakukan pada telinga kanannya dengan cara seperti sebelumnya. Baik, pada telinga kanan pasien terdapat gangguan karena dalam responnya ini terhambat. Dan yang selanjutnya juga kita bisa memakai garpu tala lagi untuk pemeriksaan tes Weber pasien. Bapak nanti saya akan meletakkannya ini pada depan sekitar dahi Bapak ya Pak ya. Nanti Bapak bisa
mendengarnya ini lebih ke arah yang mana Bapak bisa rasakan atau bisa mengangkat tangan juga ya Pak. Ke kanan dok. Ke kanan dok. Dan yang selanjutnya pada pasien ini tes Webernya normal. Yang selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Bapak baik, pemeriksaannya sudah selesai. Di sini saya izin untuk melakukan atau menjelaskan hasil dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan ya Pak ya. Baik, di sini ada untuk telinga kanan dan juga telinga yang kiri. Kita dari telinga yang kiri terlebih dahulu ya Pak. Jadi di sini ada frekuensi yang mana kalau misalnya pada telinga kiri ini air conduction ini ditandai dengan tanda silang, dan pada bagian kanannya seperti ada huruf O ataupun lingkaran, dan pada bone conductionnya ini ditandai dengan tanda kurang dari, pada telinga kanannya ini tanda lebih dari. Dan yang selanjutnya di sini kita bisa lihat pada frekuensi 50 ini bisa terjadinya kurang pada angka 45. Pada bone conductionnya ini kan 0, dan yang selanjutnya kita bisa lihat pada air conductionnya ini angka dapat terjadi di angka 45. Dan selanjutnya kita bisa lihat pada frekuensi 1000, 2000, dan juga 4000. Untuk yang di angka 1000 ini untuk bone conductionnya ini di angka 5, dan untuk di air conductionnya ini di angka 45. Maka selisihnya ini ada di angka 40. Dan selanjutnya ada di angka frekuensi 20 Hz. Itu dia pada terdapat air conductionnya itu di angka 60. Dan yang selanjutnya ada frekuensi 4000 Hz, yang mana di sini terdapat air conductionnya ini 50. Dan selanjutnya kita bisa jumlahkan semuanya. Kita bisa jumlahkan semuanya nantinya. Jumlahnya 200 dibagi 4 yaitu 50. Ini terdapat diagnosis bahwa terdapatnya gangguan konduktif kiri kanan telinga kiri itu sedang. Dan di sini kita ini yang terdapat gangguannya ya Pak ya, bahwa Bapak terdapat gangguan konduktif di angka 50, yaitu dalam derajat sedang ya Pak. Untuk di sini yang normal ini terdapat frekuensinya ini bisa untuk telinga kanannya tadi terdapat di angka 500 frekuensi, dia terdapat di angka 10. Untuk yang 1000 di frekuensi 1000 Hz terdapat di angka 20. Untuk di angka 2000 frekuensi 2000 Hz-nya terdapat di 40, dan juga 4000 Hz-nya terdapat di angka 55. Jadi gitu ya Pak, Bapak terdapat gangguan konduktif derajat sedang. Nanti kita akan melakukan treatmentnya, treatment untuk pemulanya, dan juga nanti Bapak bisa datang kembali jika terdapat keluhan-keluhan yang lainnya. Atau bisa konsultasikan kembali. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup dok. Cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Pemeriksaannya udah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.